Kesalahanku melewatkanmu, tak mencarimu sepenuh hati. Maafkan aku, oh, mungkin salahku melewatkanmu hingga kau kini dengan yang lain. Maafkan aku. Kita masih bersama dosen ya dari Universitas Teknologi Mara Cawangan Kedah, Malaysia. Betul sekali. Nah, jadi memang tujuan awalnya di sini adalah diundang oleh Bapak Panglima untuk menghadiri peringatan gempa dan tsunami Aceh ya, dan juga dari tim Malaysia ini sendiri kemarin sudah mengadakan workshop. Nah, mungkin Ibu Sarah boleh bantu saya menjelaskan isi dari workshop sendiri, kemudian sasarannya apakah untuk anak-anak mahasiswa atau bagaimana? Workshop yang kita jalankan ini lebih kepada komuniti, terbuka kepada komuniti dan sesiapa saja yang berminat untuk datang belajar macam mana kita menghasilkan produk menggunakan alam sekitar. Jadi apa yang kita jalankan, banyak ibuan yang jalankanlah di mana dia telah memberi penerangan terlebih dahulu, mencari idea asal bagaimana sesuatu produk itu dihasilkan, maksudnya mencari fokusnya, mungkin daripada daun ataupun daripada telur katak ke sesuatu, dan daripada situ cuba konsepkan dia menjadi produk. Jadi ramai yang hadir. Alhamdulillah. Ya, ramai yang hadir selama orang-orang Aceh sangat kreatif. sangat kreatif. Terakhir workshopnya di mana, di Unsia atau di Di Museum Tsunami. Mutsu ya, Mutsu. Kebanyakan belum tahu Mutsu itu apaan, kok kayaknya ala-ala Jepang banget. Mutsu. Ya, baik Ibu Saras, menurut Anda ataupun juga dari tim Malaysia ini seberapa besar peluang yang bisa didapatkan dengan cara ide penjualan yang seperti ini? Anda melakukan seminar-seminar, workshop, kemudian bertemu dengan banyak orang. Okey, daripada idea-idea yang kami peroleh itu, kami cuba matchingkan. Dr. Wan sudah membuat kolaborasi dengan pengusaha-pengusaha furniture di Aceh ya, Dr. Wan. Ada. Kita nak memulakan dulu dan melihat sama ada ianya ekonomik untuk dihasilkan. Dan kita mungkin akan berbincang di manakah kita boleh memasarnya. Jadi sudah mulai Belum perencanaan? lagi akan dalam dalam usahanya yang sebenarnya yang ada di depan ni adalah konsep belum dipasarkan. Sekiranya kalau dipasarkan dia lagi besar. Ya. So sebenarnya kita mahu melihat idea-idea orang komuniti di Aceh ni bagaimana. Ternyata sangat kreatif. Nah, sangat bagus sekali. Pak Panglima, tadi kita membahas ada dari dosen siapa tadi yang Bapak Panglima sebutkan? Yang presentasi Ya. talk show kemarin Nah. dengan dokter Nah, saya tertarik sekali tadi ketika berbincang ini pastel dijadikan bantal. Nah, ini seperti apa nih, kayak nggak ada fotonya masalahnya ya? Saya juga mohon maaf kepada pemirsa, juga kepada Bu Tia, tidak saya bawakan foto-foto talk show kemarin. Jadi memang rekan-rekan yang datang dari Malaysia, dari Kedah ini memang memperkenalkan hal-hal yang kearifan lokalnya mereka yang kebetulan sama seperti kita. Manusia ini kan diciptakan hanya bisa akrab, hanya bisa bersahabat dengan yang mereka kenal kan. Kalau nggak kenal kan dia tidak mau dia mendekat-dekat. Seperti kue lapis, kue mesekat, seperti kue pastel dan hal-hal lain yang kita dari kecil kita lihat berarti bersahabat dong sama manusia kita. Nah, itu dirubah suai seolah-olah jadi bantal, jadi kursi, jadi bentuk-bentuk furniture lain. Ternyata itu tidak ada tantangan atau tidak ada halangan bagi pembeli untuk beli. Oh, saya tahu ini bentuk ini. Rasanya saya pernah lihat waktu kecil dulu. Ternyata itu meniru bentuk dari kue kara yang dilihat waktu kecil. Jadi tempat gantungan lampu atau bahkan kursi, mungkin meja. Produk itu bisa laris di dalam pasar. Itu kan sesuatu yang baru di sini. Saya ingin orang-orang Aceh juga bisa meniru langkah-langkah yang diambil oleh saudara-saudara kita di Malaysia. Ada tim yang menciptakan barang, ada tim yang memikirkan bagaimana barang ini bisa sampai kepada konsumen. Terus ada juga tim yang memikirkan bagaimana kegiatan ini dapat terus berlangsung sustain. Kita kan enggak ya Bu Tia ya. Kenapa ya? Kalau kita kan yang
yang buat terus, yang jual terus dia kayaknya sesamanya saling bersaing. Kenapa nggak bisa buat tim? Betul. Jadi kan tugas di sini dalam Aceh Community Art Consortium itu kita tidak saja untuk memperingati tsunami, tapi memperkenalkan hal yang baru kepada masyarakat, hal-hal yang baik tentunya, Betul. agar kita bisa mengejar ketinggalan yang Aceh miliki lah. Kita akui saja kita tertinggal dari banyak hal karena kita sibuk ngurusin hal-hal yang lain selama ini. Jadi di kesempatan yang kali ini saya ingin masyarakat Aceh, saya ingin yang muda-muda mengejar ketinggalan itu dengan cara memperkenalkan Dr. Wan, Dr. Masna, itu Dr. Sarah dari Malaysia. Kita bisa mendapatkan sesuatu ide-ide yang baru. Dan semuanya kan gratis nih. Betul. Kegiatannya di Museum Tsunami ada di Darussalam ya Bu ya, di Unsia juga kemarin ada buat presentasi perkenalan. Belum ya? Bubudia. Di Ubudia. Baik. 24 hari bulan ini. 24, oke, baik. Nah juga pemirsa yang ingin lebih tahu dan mengenal lebih jauh juga tentang produk yang mereka ciptakan, ini bisa datang langsung ke Museum Tsunami Aceh ya. Karena memang sampai di tanggal 26 ya puncaknya gempa, memperingati gempa dan tsunami Aceh, banyak sekali proyek yang dilakukan, yang diadakan di Museum Tsunami Aceh. Nah, mungkin di sini terselip sebuah pesan khusus mungkin Dokter Wan, seperti apa yang Anda harapkan dari mungkin dari hasil kerajinan ini, dari respon masyarakat Aceh, bagaimana? Okey, pertama sekali saya ingin tekankan di sini bahwasanya semua orang ada bakat. Semua orang walaupun dia menyatakan dia tidak pandai melukis, tetapi sebenarnya desain adalah satu mindset yang di mana kita boleh pupuk bakatnya, dan apabila mencuba itu baru orang tahu yang mereka ni boleh mereka bentuk dalam apa cara jua sekalipun. Dan salah satunya message untuk dalam projek biomimicry ini, pendekatan furniture design dalam biomimicry ini adalah ingin menyampaikan satu message bahawasanya setiap mereka bentuk ada jalan cerita. Ya. Betul. Seperti contoh kursi yang kita duduk sekarang ni, kita tak tahu jalan cerita daripada mereka ni. Disebabkan itu projek ini adalah satu yang menarik, yang kita mampu menarik minat komuniti, bahawasanya semua orang boleh mereka bentuk. Amin, mudah-mudahan juga. Nah, kalau untuk Profesor Dr. Masna, tambahan harapan dan juga pesan Anda. Ya, harapan saya ialah di masa hadapan supaya kita boleh meneruskan projek ini bersama dengan Pak Panglima dan Aceh, supaya kita sama-sama dapat berkongsi ya. Setiap perkara yang kita lakukan dia tidak berlaku satu hala, selalunya dua hala. Satu pihak memberi, satu pihak menerima, dan di sana pula memberi dan kita pun menerima. Jadi kita pun boleh belajar daripada Aceh, dan besok kami pun mengharap pihak dari Aceh akan ke UiTM, ke Malaysia untuk mempelajari dan sama-sama berkongsi apa yang ada di sana. Jadi saya rasa ini sangat baik. Kenapa ianya baik bagi saya ialah idea untuk memasarkan itu makin bertambah. Daripada sebab kita dapati bahawasanya persekitaran di Malaysia dan juga di Aceh ini adalah hampir sama. Hampir sama. Bisa dikatakan hampir 100% juga sama ya. Banyak yang sama. Baik, terima kasih banyak untuk Profesor. Nah, untuk Dokter Sarah sebagai jiwa yang muda, ya saya berharap banyak dari Anda untuk lebih boleh memperkenalkan ataupun boleh untuk mempromosikan kepada pemirsa Aceh yang khususnya dari pengusaha muda untuk berinovasi, kemudian lebih kreatif lagi ya Pak Panglima. Boleh seperti apa pesan dokter ke pemirsa? Okey, untuk semua kita kena sentiasa sedar yang kita ada kekuatan dan kelebihan masing-masing. Cuma yang menghalang kita adalah di minda kita sendiri. Jadi memecahkan apa yang ada di minda tu barangkali akan membawa kita ke hadapan, dan sentiasa try tanpa jemu kan, maksudnya kita akan sentiasa ke hadapan, dan kolaborasi antara macam kita sekarang
Malaysia dan juga Aceh ini adalah satu kolaborasi yang bagus, kita dapat melihat dari perspektif yang berbeza. Jadi kalau kita jiwa muda terus berkolaborasi dan terus mencari peluang, barangkali kita akan terus maju ke hadapan. Wow, jadi begitu kita jatuh kita harus terus bangkit ya, sampai benar-benar kita kuat untuk berdiri di kaki sendiri. Pak, sebagai kepala sukunya nih Pak, silakan apa yang ingin Anda sampaikan Pak? Sebenarnya pesan atau message saya itu sama dari yang sudah setiap kali saya datang ke TV Aceh. Silakan datang ke Museum Tsunami, silakan ramai-ramai kita meriahkan event kita, karena apapun yang ada di Museum Tsunami adalah untuk masyarakat umum, ya kan? Dan intinya kita tidak lupa dan kita bisa sampaikan pesan-pesan apa yang terdapat di Museum Tsunami itu di generasi berikutnya. Ya. Dan hal-hal yang baru tentunya kan. Betul, karena memang untuk anak-anak muda yang tidak tahu tentang sejarah tentang tsunami gempa dan juga tsunami Aceh, dengan datang dan berkunjung main bersama keluarga dan juga teman-teman Anda ke Museum Tsunami Aceh, Anda bisa tahu lebih banyak ya tentang sejarah gempa dan tsunami Aceh. Kemudian Aceh juga sudah mulai berkembang untuk semua kategori sektor kesehatan juga pendidikan, dan saya berharap juga dengan tim Malaysia yang hadir di Aceh TV ini bisa menjadi penyemangat dan juga ada pembelajaran pesan positif untuk semua orang yang ingin berusaha dari nol ya, bukan dengan cara yang instan ya. Terima kasih banyak untuk Bapak Panglima ya, dan juga terima kasih banyak untuk dosen Universitas Teknologi Mara Cawangan Kedah Malaysia, Profesor Dr. Masna. Terima kasih banyak. Ini ibu-ibu idaman banget ya Pak ya. Terima kasih banyak untuk Dr. Wan Nur Faiza dan juga Dr. Sarah. Mudah-mudahan betah di Aceh sampai tanggal 26 atau mungkin ingin menetap di Aceh. Oke, baik pemirsa, terima kasih banyak ya. Saya dan juga Rais pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hati sabi terasa sayang,